Yang apabila gedanya orang si inang dapat gunakan harta anak yatimnya kepada tempat yang tidak berhak. Contoh dah berah, dah belum make up kerot, dah belum alat rumah dan sebagainya, kan tak pakai kepada kemaslahatan anak yatim, yang gedanya termasuk urang pajuh harta anak yatim. Yang tahu. Yang kedua contoh urang pajuh harta anak yatim adalah yaitu ketika meninggal ayah anak yatimnya. Maah cakap dah begah dalam keluarga kadang-kadang ketika gu pegat harta kanuri, gu pegat kanuri 7, kanuri 20, masa dia dan sebagainya, gu pakai harta warisan yang gelem gu bagi kepada anak yatim tersebut. Walaupun gedanya orang si inang, kakak, abang dan sebagainya kalih dalam keizin mbak si adik untuk tak pakai harta ke ayah yang kau meninggal ibidi ni. Tapi dalam agama gedanya anak yang golong balik hansah dipeizin sesuatu. Maka ketika gedanya tak pegat kanuri tunjuk dengan harta anak yatim, nyan urang pegat hartanya, urang pegat kanurinya termasuk urang pajuh harta anak yatim. Urang-urang ngampong yang jak batu nujuhnya juga termasuk urang yang pajuh harta anak yatim. Nyan salah satu contoh yang mesti gedanya hati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Sampai dalam contoh surahnya, urang yang pajuh harta anak yatim tengok urang kiamat. Urang yang gemano ngan ia darah. Kan ia darah tu ni, darah drog yang gutubit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gara-gara lethat darah jit ke kru. Nyamban siksaan kepada urang yang pajuh harta anak yatim. Yang kedua, singkat mentang dah begah kejadian yang kekalan bak langit yang pertama, kedua, keleh. Yaitu sira urang yang perut ubi raya membengkak perut. Sehingga diseret urang tersebut, nah beberapa urang yang injak-injak perut urangnya sehingga meledak bertuh perut urang yang karaya uno. Kata yang li Rasulullah, so urangnya wahai malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, nyokuhnyo urang yang pajuh harta riba. Urang yang pajuh harta riba. Ngebegah dalam sebuah hadis, nyoku khabar pengingat kepada gedanya urang yang hidup di akhir zaman. Ngebegah oleh Rasulullah ba akhir zaman urang mandum di pajuh harta riba. Harta riba napa harta begali yo jika mau lu. Ba akhir zaman urang bandung pajuh harta riba juga. Tidak ada satu rumah pun kecuali dalam rumah tersebut semuanya memakan riba. Ada yang di para sahabat hireun, mungkin ya Rasulullah mandung rumah urang pajuh riba. Mungkin hana mutira pun yang hana pajuh riba. Pakan ya Rasulullah. Gejawab oleh Rasulullah, mandung urang yang kenang riba. Pakan. Karena ketika urang yang pajuh riba berjalan di sebuah kampung, ketika gejak bak tanah yang mengabe, iput abenya bak rumah-rumah urang kampung, maka abe urang yang pajuh riba kenang bak rumah urang kampung, maka urang kampungnya pun juga divonis sebagai urang yang pajuh riba. Walau hana pajuh, abe tapak silap daripada urang yang pajuh riba, kenang bak rumah gedanya, maka rumah gedanya pun seluruh penghuninya dihukum sebagai pemakan riba. Maka harus hati-hati bagi gedanya bauronyo. Bele tajuk izin kepada urang-urang yang tawarkan harta riba kepada gedanya. Mengah cakap dah pegang tijak motor ino kahna dia bel pak. Kaijak motor dah pun ijak Honda. Nyo asap motor urang pajuh riba ketika ipa bak rumah danyo, maka urang rumah danyo juga dihukum urang pajuh riba walau hana tablo. Nyamban gu pegah bala yang gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala ba umat akhir zaman, walau gedanya hana ada pajuh riba abe ataupun asap motor daripada urang yang pajuh riba kenang ba rumah danyo, maka urangnya pun juga dihukum sebagai pemakan riba. Maka harus berhati-hati. Bukan. Yang kelih, yang kepun kekalan Rasulullah ba langit yang pertama, sira urang yang gejuk makanan yang gad dan sabotu gejuk makanan yang ka membusuk. Tetapi urang tersebut gepilih makanan yang membusuk.
Gedang li Rasulullah pakan urang yang gepilih makanan yang membusuk pada hena gejuk makanan yang ged. Gejuk li malaikat Jibril nyokenyo urang yang berzina. Urang yang berzina padahal di Allah Subhanahu wa taala kagejuk jalan yang halal dengan cara menikah. Tapi urang tersebut lebih memilih jalan yang haram. Makanya kena tamsilan urang-urang yang menzina di langit yang pertama gekalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat habar begah. Lanjutlah oleh Rasulullah bak langit yang kedua. Bak langit yang kedua gekalan oleh Rasulullah Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya. Betul tuan cakap tentang Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya merupakan adik sepupu dua. Dan mereka berdua adalah Nabi yang hidup semasa. Karena Nabi yang hidup semasa na Namrud. Yang pertama Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun. Yang bunuh. Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun yang Nabi yang hidup semasa. Kemudian Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Lut. Yang Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Lut. Lutnya anak kemun daripada Nabi Ibrahim. Berdua Nabi semasa. Makna semasa Sabuh masa na dua roh Nabi. Beda Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ismail golong jut ke Nabi, golong meninggai Ibrahim. Tapi masanya, sabuh masanya walaupun golong meninggai Nabiullah Ibrahim, Nabi Lut kajit ke Nabi. Sabuh tu yang jut ke Nabi dalam semasa itulah Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Yang beliau berdua adalah sepupu dua. Yang boleh tuan pegah bahawa beberapa keunikan dalam kedua roh Nabi-nya. Salah satunya adalah Nabiullah Isa ketika berdakwah gak minta umat yang paling jeroh. Gak minta umat yang gak akai dakwah ke umatnya. Sehingga gekeun oleh Nabiullah Isa aina khirarun nas. Aina khiyarun nas. Tah umat yang gak akai kena jak je lo pugut. Bahasanya. Beda dengan Nabiullah Yahya. Nabiullah Yahya ketika berdakwah begah meno. Aina syirarun nas. Patah umat yang batat-batat jak kena je lempu bet. Nyan Nabiullah Yahya. Berbeda metode dakwah dua. Pakan karena menurut Nabi Yahya yang perle tapuput adalah urang yang berakal. Urang mantan-mantan narapidana yang gak akal nampai boleh. Beda dengan prinsip Nabiullah Isa. Yang menurut Nabiullah Isa yang tak buat adalah orang yang tem-tembut mentang yang tembut apa yang buat. Maka dalam metodologinya para ulama yang berbeda pendapat. Kadang-kadang ulama katanya yang getem buat urang-urang saleh mentang. Yang udah buka pesantren syarat masuk pesantren berakhlak mulia dan sebagainya. Yang ngerokok hanya tamu dalam pesantren. Yang berarti ikut gaya Nabi Isa alaihissalam. Sebagian ulama ikut Nabiullah Yahya ketika buka pesantren yang khusus urang-urang batat. Yang baru terbit dari penjara aja buat pesantren. Nyan cara berdakwah Nabiullah Yahya alaihissalam. Kemudian dilanjutkan lembah langit yang ketiga. Di langit yang ketiga li Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekalan sidro Nabi yang cukup tahan ganteng. So Nabi yang sangat ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Hai betul Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad kalen. Nabi Yusuf. Sehingga gekeun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah kegantengan dunia kepada dia. Setengah kegantengan dunia gejuk kepada Nabiullah Yusuf. Bacut lon tuan nak cakap tentang kegantengan Nabi Yusuf. Dumna ganteng Nabi Yusuf kah? Mepah dalam sebuah riwayat, ganteng Nabi Yusuf ketika gayanya geduk dengan urang lain, maka urang-urang lain yang hana gantengnya hi ganteng gara-gara geduk saja Nabi Yusuf. Yang tu urang yang hana-hana gak rupa bacuk saja kan. Lahir malam yang hitam. Memang mesti mentau. Geduk dengan Nabi Yusuf, yang gara-gara Nabi Yusuf ganteng, urang yang hitamnya jadi putih. Dan urang yang hitamnya jadi kemancung hidung. Urang yang hitamnya dia mencahaya muka gara-gara geduk samping Nabi Yusuf. Nyandung kegantengan Nabi Yusuf bisa memancarkan aura kepada orang lain.
Berbeda dengan kegantengan tanyo. Tanyo menyo ganteng. Tadu ngurung hana ganteng, nyo urung gantengnya mentama berak hana ganteng ini. Makanya urung hana ganteng beu ke foto selfie dengan tanyo ganteng. Pakan beu karena deuh tagnya hana ganteng. Mesti katanya tak foto dengan artis. Yang ketika tak foto dengan artis, nya urung pujo artisnya kan tanyo pujo. Katanya hana ganteng. Jadi kegantengan katanya dapat merusak reputasi orang lain. Yang kegantengan Nabi Yusuf yang pertama. Yang kedua tentang kegantengan Nabi Yusuf nabah dalam kitab sama-sama kita yang kalah tadi yaitu tentang terfitnahnya Siti Zulaikha ataupun Zalikha dalam kitab. Zalikha terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf sehingga terdengar isu dan gosip-gosip masyarakat bahwa Zalikhanya tertangkap basah ingin bahasa kasarnya memperkosa Nabi Yusuf, tapi tidak jadi, dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nyebutlah di dalam ayat ibu-ibu menteri di tengah-tengah masyarakat Mesir wadanya kagak gosip-gosip Siti Zalikha. Kagak keun Siti Zalikha. Putra keun dalam ayat nyebutlah wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba. Ibu-ibu menteri di kota Mesir watenya mengatakan Siti Zalikha qad shaghafaha hubba turawidu an nafsihi, pakan galak kepada sira pembantu le. Karena Nabi Yusuf watenya seorang pembantu dalam istana Zalikha. Pakai bancara ibu menteri pertanian watenya. Karena Zalikha mengkawin dengan menteri pertanian. Kiman cara sira ibu menteri galak kepada sira sopir, galak kepada orang jaga kebun Nabi Yusuf. Qad syaghafaha hubba, sungguh dia telah dimabuk cinta oleh Nabi Yusuf. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sungguh Zalikha itu orang yang sudah sangat tolol. Nyaikeun deui ibu-ibu menteri lain. Pegawai menteri ibu menteri pendidikan, ibu menteri ekonomi dan sebagainya ikut kepada ibu menteri perekonomian, pertanian. Sehingga gara-gara haik gedingali gosip-gosip ibu menteri le Siti Zalikha, ngundanglah ibu-ibu menteri tersebut juga kalian kero kegantengan Nabi Yusuf kengkeng gelondok. Nama ayat pegah falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Ketika Zalikha mendengar gosip-gosip yang tidak baik kepadanya, arsalat ilaihinna, maka Zalikha mengirim undangan kepada ibu menteri. Nyala kita bukan berpeluh ibu menteri undang. Wa atadat lahunna muttaqa'ah, ketika keteruba istana Zalikha gujuk sofa tempat bersantai kepada ibu menteri tersebut. Wa atas kulla wahidatin minhunna sikina, dan gujuk pisau-pisau kepada ibu menteri tersebut untuk geplah buah-buahan. Ketika tengah-tengah geplah buah-buahan, gehailah Nabi Yusuf li Zalikha wa qalat yakhruj alaihinna, wahai Yusuf keluarlah. Ketika Yusuf keluar, ibu-ibu menteri tersebut tahu mendu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. Ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka merasa agung luar biasa Nabi Yusufnya. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sadar memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara, dan mereka mengatakan wow, amazing, luar biasa. Hasya lillah, luar biasa. Ma hadza bashara, nyokan manusia. In hadza illa malakun karim, nyokan manusia pasti malaikat. Yang perlai luntuan pegah putra. Hebatnya kegantengan Nabi Yusuf, meskipun katekoh jaro, tapi mantang sempat mengucapkan kata-kata yang begitu panjang. Padahal jaro kamsi, tapi mantang sempat geken kata-kata yang begitu panjang. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Beda dengan kegantengan tanya kadang-kadang. Musuh tanya tahu mentirau dengan ganteng. Takalan orang agam ganteng lewat di kitanya tengok dah boi. Roi yang tu
kata hedeng urang ngenteng ru'ya baca munan ru'ya langsung sadar oh mata heulu tanya. Tapi le ibu-ibu menteri meno kamu sia jara mentang sempat gekeun wa qulna hasyadillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim hana ketero. Menancit Zalikha ternyata. Zalikha juga ikut terpotong tangannya. Dan yang dahsyat, yang paling aneh hodanya. Ketika Zalikha dan ibu-ibu menteri peluru dengan Mesir jaro musimbah darah di atas lantai. Ru darah ibu-ibu menteri dan Zalikha di atas lantai. Tapi yang anehnya, darah Zalikha berbeda dengan darah-darah ibu menteri yang lain. Pakiban berbeda, darah Zalikha bote rut lambak lantai mutulih Yusuf. Yang darah Zalikha. Karena saking dahsyatnya rasa cinta Zalikha kepada Nabi Yusuf, ketika ruh darah Zalikha itu biar darah Zalikha mutulih Yusuf. Nah barang mbak katanya, mesti katanya galak tak sejira urinam. So dah buka. Mesti bang Fauzan, nama Fauzan buka. Karena bang kawin. Cinta pertama ya. Kadang mesti jaro nak ada kecil lemu kan. Mesti jaro gitu biar darah itu biar nan ngadi sonam nanti. Itu biar nyamban kena begah hana rasa cinta katanya kepada Firaun melebihi daripada Zalikha. Zalikha cinta kepada Nabi Yusuf menyatu dalam darah dagingnya. Sehingga ketika keluar darah dari tubuh Zalikha terukir Yusuf. Nyamban lutuan begah tentang kegantengan Nabi Yusuf. Nyandung dahsyat kegantengan Nabi Yusuf. Cuma biasa salah paham lagi bunuh cerita pegak. Walaupun kita yang kali tadi dengar kisah yang luar biasa tentang kisah kegantengan Nabi Yusuf, tetapi yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pakalnya seandainya Nabi Muhammad yang paling ganteng, kita yang hantam pernah tadi dengar Nabiullah Muhammadnya terfitnah kepada wanita. Antam pernah tak dengar dalam sejarah uri-uri nang di masa Rasulullah mesti pak batai, ru darah, mesti jaro dan sebagainya. Abu Ya Said Muhammad Alwi menjawab dalam kitab Al-Insan disebabkan oleh dua alasan. Pakan hana uri nang yang terfitnah dengan kegantengan Rasulullah, padahal Rasulullah urung yang paling ganteng. Alasan yang pertama adalah li jalalihi, karena sangat wibawanya Rasulullah. Sehingga gara-gara berat hati wibawa Rasulullah, para sahabat ketika menumpuk dengan Rasulullah, tidak ada sahabat yang berani memandang Rasulullah. Ketika menumpuk dengan Rasulullah, mandu mengkunduk. Hang tahu kerja kala Rasulullah yang dum wibawa Rasulullah. Gara-gara tidak ada orang yang berani memandang Rasulullah, hantam pernah urung terfitnah musipak bate gara-gara tahu ke Rasulullah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, syiddatul diya. Karena Rasulullahnya sangat bercahaya muka Rasulullah. Nyong ibaratkan Nabi Yusufnya lagi cahaya bulan purnama. Sedangkan Nabiullah Muhammad lagi cahaya matawuro. Bulan walaupun mencahaya mentang sanggup getanya tak pandangan mata. Tapi munyo cahaya matawuro han sanggup getanya pandangan mata. Menangkeh kegantengan Rasulullah gara-gara kabrat hat ganteng hana dihli gantengnya handu terpandang terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala hijab katanya. Dan singoh dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala gebuka hijab katanya bisa melihat kegantengan Rasulullah secara sempurna. Sehingga nepukah di dalam kitab melihat tubuh Rasulullah, kegantengan Rasulullah dalam surga merupakan nikmat surga terbesar yang kedua setelah melihat zat Allah. Nikmat terbesar singuh dalam surga gedenya takalan Allah. Nikmat yang kedua di dalam surga gedenya takalan zat Rasulullah secara sempurna. Kalau kita doa Allah Subhanahu wa taala semoga gedenya begupuruh urang yang bisa melihat zat Rasulullah singuh di dalam surga secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dibuka dalam sebuah syair. Wa sahbu Zalikha law ra'ayna jabinahu. Seandainya wanita-wanita yang terpotong tangannya di zaman Zalikha melihat kegantengan Rasulullah tanpa hijab,
la asarna taqti'al qulubi 'alal aidi. Sungguh mereka akan lebih dahulu memotong jantung mereka tanpa sadar sebelum mereka memotong tangannya. Yang seandainya gebuka hijab kepada gedanya, urinang mesti di takalan kegantengan Rasulullah. Kenjara Mekah hana mete. Jantung roh Mekah hana mete gara-gara tahu dengan kegantengan Rasulullah. Nya kegantengan Nabi Yusuf jaro mesti hana mete. Tapi kegantengan Rasulullah nya tekedi kebuka hijab ina dunia. Mesti jantung Mekah jantung hana mete gara-gara kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyandung tuan begah tentang kegantengan Nabi Yusuf dan kegantengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyote garawi kahijim lebih. Nyem banteng ba langit yang geleng. Singkat apa dah begah lanjut lam ke langit yang keput. Ba langit yang keput menumpuk dengan Nabiullah Idris. Ba langit yang kelima menumpuk dengan Nabiullah Harun. Ba langit yang keenam menumpuk dengan Nabiullah Musa. Ba langit yang ketujuh menumpuk dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang kata rekam tu yang phone sau no. Adam. Yang kedua Isa dan Yahya. Yang kelima Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keempat Idris, yang kelima Harun, yang keenam Musa, yang ketujuh Ibrahim. Yang ada begahli putra Hijab, kisah-kisah ulunnya. Karena waktu yang sangat singkat. Ketika truk balangit yang ketujuh singkat haba terbegah. Truklah ba tempat yang dituju oleh Rasulullah yaitu Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah sebuah tempat yang sangat indah. Sehingga gara-gara berat hati indah tempat tersebut, ketika Rasulullah ingin menginjak Sidratil Muntaha, Rasulullah geplah silau. Sama lagi kita kadang tajak baru menghurung kaya. Tajak baru menghurung yang kabrat tak kaya kadang-kadang babak terah geplah silap. Biasa kita menghilap betul bagaimana hari. Yang mana cik Rasulullah gara-gara kalian Sidratul Muntaha yang indah, cahaya luar biasa, geplah silap. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wadan pegah dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, la takhla'na 'alaik. Jangan engkau lepaskan dua sendalmu. Pakai saja. Pakai liyatasharrafal kursi wal arsyu. Yatasharrafal kursi wal arsyu tahta na'laika. Supaya aras dan kursi mendapatkan kemuliaan dari bawah sendalmu. Nyendum kemuliaan Rasulullah. Tok ba abe yang nak ba sendal mulia. Hanggubi plah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nya tilap oleh. Sehingga kita yang oleh Rasulullah, ya Allah, pakan silap leun hanabi plah sedangkan silap Nabi Musa jangan niup plah. Karena Nabi Musa pernah juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit Tur Sina. Ketika waktunya Nabi Musa berjumpa di bukit Tur Sina dengan Allah, Allah nekeun kepada Nabi Musa dalam surat Taha. Ikhla'na 'alaikum. Lah tilap wahai Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang berada di bukit yang sangat suci. Kita yang lihat Rasulullah jamun pakai Nabiullah Musa ni uplah. Lun nyulah na ni uplah. Nah kita yang li Rasulullah kepada Allah. Padahal Nabiullah Musa tempat bertemu dengan Allah terbuat daripada tanah, hai gunung. Gunung terbuat daripada tanah. Masa dapat hanya dapat namang tilap tanah. Tapi Nabiullah Muhammad menumpuk dengan Allah Ta'ala dari cahaya. Hanggubi plah silap oleh Allah. Padahal cahaya tempat yang sangat indah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lasta ka Musa. Engkau tidak sama seperti Musa. Fa inna Musa kalimi wa anta habibi. Karena Musa adalah kalimku, engkau adalah kekasihku. Walaisal habib kal kalim. Kekasih tidak sama seperti kalim. Artinya lebih mulia titel habib yang disandangkan kepada Rasulullah ketimbang titel kalim yang disandangkan kepada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa kena kedih atas gunung yuplah silap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad kena ba Sidratul Muntaha hanggubi plah silap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama nupegah di dalam kitab bentuk sendal Rasulullah atau lebih dikenal dengan terompah
memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan para ahli hikmah mengatakan, dom silap mentang yang melekat dengan tubuh Rasulullah walaupun dengan bak kaki melekat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjak Sidratil Muntaha. Apalagi orang-orang ulama-ulama yang hati mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah juga akan memuliakan orang-orang yang dalam hati mereka ada Rasulullah. Nyan kabeh bak Sidratul Muntaha. Ketika terus bak Sidratil Muntaha singkat haba tabagah. Salah satu pesan yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Muhammad yaitu wajib sembahyang wadanya 50 buah wadai. Karena Rasulullah yang sirau hamba yang sangat taat getern juga patih 50 buah wadai wajib pun. Ketika getern menumpuk dengan Nabiullah Ibrahim hana getern yang sapu. Ketika truk balangit yang kena menumpuk dengan Nabiullah Musa getern yang putra gepegah li Allah Taala ba'ron. Bijok li Nabiullah Muhammad wajib sembahyang 50 buah wadai. Kisah maksud nak laki kurang hang tanggung umaron. Gegisah li Rasulullah kedai Allah Subhanahu wa taala menjadi 25. Geterlam gegisalam ni Nabiullah Musa ya laki kurang lam hang tanggung 25 nya. Gegisalam dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga singkat habata begah si kurang gegisah menjadi 40. Ane 25. 5 buah wadai tinggal. Nyan pun li Nabiullah Musa gegisah dikata nak kisah 5 buah wadai hang tanggung umaron. Bukan dia Rasulullah nyu kamale di dalam kai burung lele dah. Karap 30 ga kisah kan hendak kecil liu. Kasipnya mantap. Nah tinggal na urung jahi kadang-kadang kan. Gemukra bacuran dia Rasulullah getim jak diketik laki subuh tang ni tinggal. Buah hotel mendang subuhnya ada. Bukan buah hotel mendang yang wajib. Subuh perda mendang nya mendang gaji dia Allah sebab bakah getim. Tapi han dia Rasulullah hang getim li kasipnya mendang male dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdengarlah suara dari langit, wahai Muhammad, sabuh hasanah yang dilakukan oleh umat rone 10 buah gandaan pahala. Maka 5 buah wadai sembahyang kali 10 sama lagi 50. Nyandung keistimewaan yang Allah sampaikan kepada getanya umat Nabi Muhammad. Singkat haba ada begah kageteun gede hanapa ada begah li yang mudawa ngabu Abu Jahal dengan Abu Sufyan dan sebagainya. Ketika geteun gede udonya singkat haba ada begah ka selesai terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba bungohnya li Rasulullah geduk di ke Kaabah merenung tahe gekalan ingat kejadian buklam yang cukup dan indah berjumpa dengan Allah. Sehingga ketikanya gekalan li Abu Jahal. Gekalan li Abu Jahal pakan tahe ya Rasulullah begah buklam ban luo dari langit yang ketujuh. Ujak Palestina buklam, jak langit ketujuh, terlam bunuh subuh terus. Berarti sekitar 5 jam lagi perjalanan menumpuk jak langit ketujuh. Tinggal kadang-kadangnya gue bekim li Abu Jahal, betulnya. Ya. Seandainya lun hei urang kafir Quraisy, urang Islam ini kerja begah cerita lagi. Lun kerja tu kan Rasulullah. Kaku gue tarik Rasulullah gue puik bak Jabal Qubis. Bak Jabal Abi Qubis. Jabal Abi Qubis nyan begah Toto Safa Marwah. Jadi bak Jabal Abi Qubisnya sebelum ini tidak ada orang yang boleh menaiki Jabal Abi Qubis kecuali sira budak. Karena Jabal Abi Qubisnya tempat iklan mendang. Sosok yang meninggal pegah hana pegah pengumuman karena hana mit memang. Sosok na acara pegah pesta kena pegah pengumuman ina. Hanjit kecuali urang budak kuno. Tapi bak uronyan lah Abu Jahal dengan Rasulullah. Heuilah rakyat Quraisy dan urang-urang Islam mandum. Gebegah Rasulullah nak kena begah cerita sesuatu bak waron. Tujuan Abu Jahal kena pekek Rasulullah. Kakek gebegah li Rasulullah ketika kau berkumpul urang mandum. Cerita mandum bahawa lung buklam nagayang gejak le Jibril gejak Murak, gejak Palestin, kemudian jak langit ketujuh menumpuk langit Sa'ad Nabi Adam sampai seterusnya, kemudian wala Palestin wa Mekah katuk sebelum subuh. Dipekem li urang mandum. Kaburah ka Muhammad. Hingga urang Islam otenyan ka merasa ragu dengan Rasulullah. Gara-gara cerita haba yang sangat luar biasa yang hana masuk akal. Sebab akan karena monyo perjalanan normal dari Mekah ke Palestin yang perjalanan 2 bulan. Abu Jahal pernah gejak dari Mekah ke Palestin, jak ke Palestin 3 bulan. Wa dari Palestin ke Mekah 2 bulan.
Masa Rasulullah pun jium dengan kamu numpuk jauh, menumpuk turun dari langit langit ketujuh sampai ke bumi. Tidak masuk akal. Maka orang-orang Islam waktunya le yang karagu dengan Isra Mi'raj. Sehingga waktunya hana Abu Bakar. Bekal dia Abu Jahal ba orang kafir. Nyo yang pah tak pegah bak tirau orang tu. Nyo tak pengaruh tirau orang tu Abu Bakar. Sungguh agama Nabi Muhammad hanali dengan permukaan bumi. Heuilah Abu Bakar pegah waktunya Abu Bakar bahawa Muhammad kayu pegah haba bengai lo. Udah haba bengai, pegah buklam menung dan sebagainya. Jauh li Abu Bakar menan ke pegah li Rasulullah. Nya mana patih? Lun patih kan li Abu Bakar. Pakana patih? Jamun ketika Rasulullah ke pegah ke terima wahyu daripada langit lun patih. Masa aja nak ketika ke langit hanau patih sama aja. Sama antara Rasulullah ke terima wahyu dari langit dengan Rasulullah ke jauh langit. Nyambandum keimanan Abu Bakar kepada Rasulullah. Sehingga bahasa riwayat ke Abu Bakar menau. Seandainya lun kalan sabuh tembok berwarna putih. Kun dia Rasulullah nyangkan warna putih Abu Bakar hitam. Sungguh lun kun hitam. Lun bohongi mata lun. Nyandung keimanan Abu Bakar kepada Rasulullah. Sehingga kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau wuzina imanu Abi Bakar fi kiffatin wuzina imanu hazihil ummah fi kiffah la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya keimanan Abu Bakar gupeduk bak sabuh timbangan. Kemudian gupesapat iman seluruh umat dalam permukaan bumonyo gupeduk bak sabuh timbangan. Maka sungguh manteng berat keimanan Abu Bakar. Nyandung dahsyat keimanan Abu Bakar. Sehingga dipakat Abu Bakar bojak dajak bak Rasulullah. Nak yang betul-betul ibu nak begah lain Rasulullah. Sehingga Abu Bakar gemuhi Rasulullah, ya Rasulullah aku betul ira nana begah muno. Nya sambilan gejak li Abu Bakar. Mangagi dengar li kaum-kaum mandu. Begah li Rasulullah betul. Nekul li Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah. Betul ira ya Rasulullah. Gara-gara ucapan sadaqta daripada Abu Bakar, urung-urung Islam yang ragu buno menjadi yakinlah kepada Rasulullah. Singkat khabar begah. Bekal Abu Bakar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ron betul nani jauh Palestin buklam. Tolong sampaikan putra menteng bagian-bagian daripada Masjidil Aqsa. Kiban bentuk masjid, kiban bentuk tiang dan sebagainya. Karena urungnya mandung gedepu ron hantam pernah jauh Palestin. Tapi nya seandainya Ron buklam pernah nejak, pasti ini untuk cerita dan urungnya akan percaya kepada Ron. Karena zaman urung jauh Palestina musuh-musuh. Nya jino kadang-kadang walaupun hana raja dia kasut pada internet, keban bentuk masjid di, keban bentuk tiang dan sebagainya. Zaman masa Rasulullah hana. Maka untuk meyakinkan umat wahai Rasulullah, tolong sampaikan pakiban kriteria Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah waktu yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran Masjidil Aqsa secara terperinci dari punandakan pintu gerbang masjid, pintu tiang dan sebagainya.